Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama, asatidz wa asatidzah, para hujjaj, pemerintah aparat setempat, tokoh masyarakat, bapak dan ibu, wabil khusus panitia peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga wabil khusus untuk Pak Kiai Haji Asror Rusli, sarjana hukum dan keluarga besarnya. Ini adalah yang kedua bagi saya hadir di masjid ini. Yang pertama saat khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Yang kedua yang malam ini. Kalau lewat ke daerah ini agak-agak sering, wabil khusus makan sate sama Pak Haji Asror di belah sana dikit. Jadi kalau ada maksud dan tujuan, saya beliau ketemu di sate aja. Malam ini juga ada maksud dan tujuan, utamanya memenuhi undangan Isra dan Mi'raj. Yang lain adalah panitia haji saya ingin ketemu beliau untuk pengajuan mahram di musim haji tahun 2024. Jadi berkasnya sebagian sudah kita bawa, nanti selesai acara kita ngobrol masalah itu. Bapak dan Ibu, saya lihat masjid ini agak berubah dari pertama saya ke sini. Berubahnya kelihatannya ini lagi renovasi. Kalau tidak salah pengumuman mulai renovasi sama dengan mulai pembangunan ponpes MDA di Kabupaten Garut, yang sama-sama juga belum selesai secara total. Oleh karenanya mudah-mudahan renovasi Masjid Al-Falah ini diberikan kemudahan, kelancaran. Ya. Karena ini malam Isra, maka mudah-mudahan kita Mi'raj. Apa itu Isra? Di dalam Kamus Al-Munawwir secara sederhana berjalan dari titik yang kita berhenti ke tempat tujuan, atau dari rumah ke masjid, dari Pondok Bambu ke Masjid Al-Falah Karawaci ini. Pak RW-nya, Pak DKM-nya, Bapak dan Ibu, adik-adik remaja dari rumah ke masjid ini juga Isra, perjalanan. Cuma bedanya kalau Isra-nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sama-sama berjalan, cuma beda konteks dan tujuan. Kemudian apa itu Mi'raj? Secara lugawi dalam Qamus Al-Munawwir, naik. Mi'raj itu naik. Anak-anak gak mau di lantai bawah, naik ke lantai 2. Mi'raj. Ada anak naik pohon jambu, Mi'raj. Yang maknanya naik, Mi'raj. Cuma Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quds ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga ke satu tempat yang Jibril pun tidak bisa menemani. Saat itu bilang kepada Rasulullah,
ini tempat bukan makom saya. Padahal Nabi pinginnya ditemenin. Ya, Nabi pinginnya ditemenin. Cuma kata Jibril, ini bukan makom saya. Jadi hanya makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mi'raj untuk Kanjeng Nabi. Ayatnya tadi dibaca oleh Qori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang banyak belum diketahui, mungkin bukan pasti. Sebab Rasulullah diisrokan, dimi'rajkan. Tadi arti Isra sudah, arti Mi'raj sudah. Sekarang mengapa Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Para ahli sejarah menyatakan tahun itu terkenal dengan tahun duka, tahun kesedihan. Bagi siapa? Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Pertama, istri yang tercintanya yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat. Yang kedua, pamannya yang Bela juga wafat. Saking belanya sama Rasulullah, tapi dia tidak mau beriman atas kerasulan Rasulullah. Tapi dia bela. Hingga saat kewafatannya Rasulullah datang, "Qul ya am," katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Gak bisa gitu. Dua, yang ketiga gak bisa. Sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada pamanmu, dan hidayah ini adalah hak prerogatif aku, kata Allah. Hak prerogatif Allah subhanahu. Sehingga pamannya tetap meninggal dalam keadaan kufur. Sayyid Al-Maliki, seorang ulama keturunan Rasulullah di Batha Quraisy Makkah, almarhum sudah wafat, menyatakan karena belaknya, karena imannya kepada Rasulullah, ia masuk neraka, tetapi di nerakanya diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu. Ini yang menjadikan dalil peringatan Maulid yang lalu. Bolehnya kita memperingati bulan Maulid. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, kecintaan Rasulullah kepada kita. Orang kafir bela sama Nabi, meninggal kufur, di nerakanya diringankan. Paham Bu? Bu? Lagi pada ngopi ya? Belum? Apalagi kita orang yang beriman, Pak. Orang kafir diringankan, masuk neraka karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu. Apalagi yang nyumbang masjid. Saya nggak bisa 10 juta, mungkin 10.000 perbahasannya, mungkin 100.000 mungkin, atau mungkin 1 sak semen, atau lebih dari itu. Saya yakin
kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang hadir sekarang ini yang gak bawa uang, niat besok pagi mau ke DKM. Mau ngapain? Mau bantu masjid. Yang gak punya besok, minggu depan. Yang gak punya minggu depan, bulan depan. Yang gak punya bulan depan, tahun depan. Yang gak punya tahun depan, nah jawab sendiri dah. Tapi baru niat aja udah pahala Pak. Insya Allah saya mau nyumbang biar selesai. Insya Allah sudah dicatat pahala kebaikan. Abu Thalib wafat dalam keadaan kufur karena belanya sama Rasulullah. Dari kepungan, dari cacian, dari fitnahan, bahkan dari pembunuhan orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib selalu terdepan membela keponakannya. Hingga masuk neraka karena kafir, tapi di nerakanya diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang nyumbang Mambana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Orang yang menyumbang untuk pembangunan masjid, maka Allah akan membangunkan sebuah gedung di mana? Di surga. Mau? Ajak teman handai kalan kerabat teman kantor untuk menyumbang ke masjid ini. Insya Allah. Mi'raj Pak. Kembali. Jadi dalam tahun duka, bahkan Rasulullah pernah ke Taif, pernah dakwah ke Taif. Bukannya disambut malah disambit. Kalau Ustadz Rahmat Syukur datang aja udah kata Pak Agus ke rumah aja dulu, saya sudah beli sate. Gitu kan? Padahal Pak Kiai Asraf udah amanah, jangan makan di mana-mana selain ceramah kita makan. Jadi kayaknya 2 kali makan saya malam ini. Disambut kita sama Pak. Belum tadi kata ketua BKN Abah Rahmat Syukur atau Kiai Haji Rahmat Syukur pimpinan Ponpes MD Garut. Masya Allah kita disanjung. Saya ucapkan Alhamdulillah. Kita masuk beberapa bapak-bapak saya masih kenal waktu setelah Idul Fitri. Salaman akrab Alhamdulillah. Kita masuk juga lihat ibu-ibu yang sudah rindu mendengarkan ceramah saya. Betul kan Bu? Jawab dengan jujur, betul kan Bu? Maka jangan pulang kalau belum selesai ya. Membuktikan bahwa ibu rindu dengerin saya. Masya Allah. Disambut Pak. Nabi sampai Taif dilemparin batu. Padahal ngajak baik, ngajak benar, ngajak beriman kepada Allah supaya tidak masuk neraka, malah diambil batu dilemparin kepada Rasulullah hingga Rasulullah berdarah-darah, hingga Rasulullah lari sampai ke tempat yang ada adas di situ. Sekarang ada masjid Kub di sana di Taif. Saya baru pulang dari sana. Istirahat di kebun anggur. Orang Taif ngintip nih dari atas gunung itu gunung ya menjadi saksi bahwa orang-orang Taif terakhir ini menyakiti Nabi. Batu yang segitu gedenya yang sampai sekarang ada. Bapak kalau lihat batu itu enggak di luar logika Pak, enggak ada penahan tapi enggak ngeloyor ke bawah. Siapa yang sudah ke Taif? Itu dilemparin kepada Rasulullah, ditahan oleh Jibril. Sampai segitunya orang-orang Taif saat itu. Rasulullah duka bertambah duka, sedih bertambah sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala ngutus Jibril. Wayahna cenah dinten ya Jibril maneh turun ka bumi. Saur Allah pakai bahasa Sunda. Tapi yang nundain saya. Karena Allah enggak sama dengan makhluknya, mukhalafat dalam kalamnya. Jibril turun ke Makkah, ke Masjidil Haram. Rasulullah langsung diambilnya, dibelek dadanya, disucikan hatinya oleh air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan lagi, dirapatkan lagi. Sebelum Isra dan Mi'raj, tempat yang kotor disucikan oleh Jibril alaihis. Bu, tahu gak tempat yang kotor di kanan apa yang di kiri Bu? Alladzi yuwaswisu fi sudur
diisikan di dalam dada manusia. Makanya Imam Syafi'i kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, yang kiri di ulu hati kiri, tangkap. Nangkep tempat yang suka ngomong kotor, jangan sedekah, jangan nyumbang masjid, jangan ke Isra Mi'raj. Itu. Ya. Ada lagi yang di sini, ada dalilnya semua, Pak, enggak usah disalahkan. Ya, ada gaya cicalengka, muter dulu kayak tepak tilu, apa itu yang nggak boleh diikuti. Capek, sholat muter-muter dulu tangan. Tapi yang gini, yang ngangkep burung juga ada di Mekah, Pak. Bener semua, nggak ada yang salah. Karena rukunnya itu adalah Allahu Akbarnya saja. Ngangkat tangan masuk, nggak ngangkat juga sah. Allahu Akbar. Bismillah, sah. Ini kan mi'raj. Mi'raj itu oleh-olehnya sholat. Jadi kita jangan dihabisin waktu sampai habis beras gara-gara hal yang begini. Kata guru saya yang benar begini, saya juga begini, Pak. Tapi saya tidak nyalahkan yang begini, nggak nyalahkan yang begini, yang nggak nyalahkan yang begini. Yang gini juga nggak disalahkan. Benar semua. Yang salah yang mana? Yang nggak takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Allahu, bukan angkat tangan. Paham ya? Jadi kalau ada yang sholat di masjid ini tiba-tiba begini nih, nggak usah disalahkan. Rukunnya mah Allahu Akbar itu. Maka dari dulu sampai sekarang kita sudah menghabisi energi. Profesor saya sama Profesor Ajis di UIN ngabisin beras ngomong gunana, gitu ya. Nah, kembali Rasulullah disambut. Maka setelah disucikan, datangkan buruk. Di Masjidil Haram ada tiang buruk namanya, Pak. Itu tempat mikat buruk yang sekarang lagi direnov. Maka berjalanlah dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau saya naik pesawat dari Jeddah ke Jordan itu 2,5 jam. Itu pesawat, Pak. Dari Jordan perbatasan ke Israel, ke Palestina, ke Yerusalem. Kita jangan nyebut Yerusalem, Palestina ya, katanya gitu. Ya, betul, Palestina. Pakai bis hampir 4 atau 3 jam. Ini Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Rafraf, sampai Mustawa, sampai Jibril pun tidak bisa menemani lagi. Itu dari Ba'da Isya sebelum subuh sudah di Masjidil Haram lagi. Jangan digunakan logika kita, nggak nyampe. Masa iya sih? Yang ngomong masa iya itu teman-temannya Abu Jahal. Karena Abu Jahal yang pertama kali mendustakan, bohong Muhammad ketika Nabi Muhammad di Jabal Qubais. Kadario kumpul, hei kadario, aya beja ke pangeran mana kabe. Saya bawa oleh-oleh, sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Langsung dituduh, gila Muhammad. Abu Bakar tampil saat itu. Benar Anda Muhammad, maka gelar Abu Bakar As-Siddiq pertama di sini. Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dari Ba'da Isya sebelum subuh sudah di Masjidil Haram lagi. Coba Bapak dari rumah ke sini ada 2 jam nggak, Pak? Ada kalau mampir di pasar dulu manis sama Pak. Nawar durian, nawar kerudung bisa. Tapi kan beda tetap. Dipakainya apa? Iman. Maka ayat ke-1 surah Al-Isra konteksnya kalimatnya Subhana, Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hal. Jadi yang aktif Allah, yang pasif Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi diperjalankan, bukan Nabi jalan sendiri. Yang memperjalankan siapa? Allah. Maka diukurnya dengan iman. Maka kita akan seperti Abu Bakar. Shadaqta, Anda benar ya Rasulullah. Anda benar ya Rasulullah. Saat bulan pun di tangannya,
Matahari di tangan kirinya. Anda benar ya Rasulullah, karena itu mukjizat. Saat keluar air dari jari-jarinya di perang Khandaq, sehingga sahabat tidak kehausan, keluar air dari jari Rasulullah. Ini adalah mukjizat. Anda benar ya Rasulullah. Saat salah seorang sahabat merasa iba kepada Rasulullah, lagi nyangkul bikin parit hondak itu, lapar iya, sampai Rasul diikatkan ada batu, saking menahan laparnya. Akhirnya ada sahabat yang masak untuk menjamu Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang makanan itu hanya cukup untuk Rasul. Dan pesan jangan membawa sahabat yang lain. Pada buktinya semua yang lagi nyangkul parit diajak sama Rasulullah. Tuan rumah sudah ketakutan, tapi ternyata di situ juga muncul mukjizat Rasul bahwa sayur kambing, apa itu sayur kambing? Apa empal kambing? Di Mekah sih nggak ada empal kambing, ada di Cirebon. Tapi sekarang di Madinah kayak udah banyak tuh pasar-pasar bakar ikan, ada. Soto kaki itu pagi-pagi, kepala kambing banyak sekarang. Udah ketakutan, tapi dengan mukjizat Rasul yang cuma cukup untuk Rasul, itu sayuran kambing Pak cukup untuk ratusan sahabat saat itu. Inilah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau berbicara Isra Mi'raj bukan pakai akal, tapi pakai iman. Kiai Haji Zainuddin MZ pernah bercerita, ya, ada semut ke Surabaya, naik pesawat cuma 2 jam kurang. Coba Bapak bayangkan kalau semut dari Al-Falah jalan ke Surabaya berapa hari kira-kira sampainya Pak? Nggak tahu ya, capek mikirnya juga kita Pak. Mungkin udah mati duluan kalau itu semut. Tapi nyampe 2 jam, 2 jam Pak, 2 jam pakai pesawat. Balik dari sono segitu lagi, cerita sama teman-temannya. Saya dari Al-Falah ke Surabaya. Dari Surabaya saya ngikut balik lagi ke siapa? Ke orang yang ikut naik pesawat. Ternyata nebeng dia pada orang. Ya pantas lah 2 jam setengah naik pesawat. Dah bukan jalan kaki sama semut, tapi ngikut Pak Haji Asror ke Surabaya. Dari Surabaya saya mau pulang ke Jakarta, ikut lagi di baju saya. Ya bener nyampe. Itulah gambaran Isra dan Mi'raj. Tapi itu logika. Nah, Isra Mi'raj dalam ayat bukan logika, tapi ayat yang harus kita imani. Maka di pertengahannya ada linuriyahu min ayat. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kuasa kami. Maka Bapak dan Ibu, Rasulullah diuji di Isra Mi'raj juga. Bukan hanya masalah fisik, tapi juga batin, bahkan wawasan, bahkan ilmu pengetahuan. Percaya tidak? Harus, karena ada di dalam kitab Madaroji Su'ud atau Is'adur Rafiq, Sarah Sulam At-Taufiq, atau di Maulidul Barjanji syarahnya. Itu Pak. Jadi Rasul itu sebelum berangkat Isra, istrinya wafat, pamannya wafat, dihianati, dicaci, disakiti orang Taif. Ini ujiannya Pak. Dari secara perjalanan Rasul diudak-udak iblis. Ketika Isra kan katanya dikejar-kejar iblis itu, sampai diajarkan doa oleh Jibril. Kemudian Nabi bertemu sama nenek-nenek yang jalannya, jidatnya hampir sampai tanah. Mungkin gini kali ya Pak ya. Ditanya ke Jibril, itu umur dunia. Nah kalau saat Isra umur dunia sudah kayak gitu, hari ini 27 Rajab 1445 Hijrah, udah kayak apa ini umur bumi Pak? Betul ya Pak? Belum ada orang yang guntingin lidah, potong, nangis, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi. Siapa itu ya Jibril? Orang yang suka ngomongin tetangganya. Awas nih, yang hadir, yang suka ngomongin tetangga tuh gambarannya kayak gitu.
Lihat di TV istri cerai sama suaminya ngomong se-RW. Padahal bener apa tidak? Ya? Betul nggak Pak? Apalagi di TikTok sekarang Pak, kalau lihat TikTok ampun dah. Banyak video yang dibikin buzzer. Tahu nggak Pak buzzer? Tadi ini musim pemilu, kita harus damai, setuju Pak? Kita harus aman, setuju gak? Berbeda paslon pilihan silahkan, itu hak secara undang-undang, betul kan? Mau 1, 2, 3 silahkan, jangan ada pemaksaan, betul kan? Saling menghargai, ini yang benar. Tapi kalau fitnah ke 01, fitnah 02, fitnah 03, tah lidahnya dikikir kayak bodoh amat, profesor juga atau doktor atau kiai. Begini Pak. Agama tetap agama, iman tetap iman, hak tetap hak. Kalau kita jadi munafik, omongan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, dipotong tah lidah nanti. Kusorangan, jerit neraka di neraka itu. Makanya kalau berpolitik harus berilmu. Ustadz urusin agama aja. Nabi dulu dakwah ekonomi di masjid. Nabi dulu ngatur perang di masjid. Nabi dulu ngatur harga beras. Kalau itu korma, waktu itu bukan beras. Di masjid Pak. Tetapi jangan dijadikan alat, itu doang masalahnya. Betul kan Pak? Masjid mah untuk ngajak iman, ibadah, husnul khuluq. Yang menyebabkan perpecahan jangan diomongkan di sini. Kalau itu menyebabkan perpecahan, maka orang yang suka memfitnah, orang yang suka ghibah, orang yang suka ngomong yang tidak pada sebenarnya, karena ingin kedudukan dunia, karena ingin jabatan, karena ingin jadi anggota dewan, lidahnya nanti akan dipotong sendiri oleh dirinya sendiri. Setuju gak Bu? Nggak melanggar kan saya ngomong? Karena saya juga hati-hati sebelum sini nanya dulu saya kondisi jamaah kayak apa, ilmunya di mana, partainya apa, nanya. Tapi nggak saya ceritain, buat saya aja bekal ceramah. Kenapa Pak? Ada teman saya diusir dari Banyumas Pak. Nggak tahu kondisi jamaah, ngomong jelek-jelekin, diusir, pura-pura dikasih amplop, mobilnya aja mogok. Maka kalau mau ceramah tanya dulu daerahnya seperti apa, pendidikannya apa, ekonominya apa, politiknya mana, gimana harus supaya kita tidak salah ngomong. Saya ceramah di Banyumas bagus, nggak belajar bahasa Banyumas, sama lagi renovasi masjid. Saya anjurkan mari Bapak Ibu kita infak, kita sedekah, jangan jadi orang kopek. Saya diketawain Pak, Ustaz jangan bilang kopek lagi. Saya ngajak infak. Kopek di Sunda kulit, di Banyumas liang pantat. Salah siapa itu? Ya salah saya nggak belajar dulu. Harus Pak. Jangan kopek liang pantat itu artinya. Ya dikepuk saya. Makanya kalau mau ceramah kayak ini tanya dulu, nggak apa-apa Pak. Buat pribadi harus tahu. Saya ceramah ke kampung saya kalau walaupun ponpes MDA, masyarakatnya petani, pagi sampai sore di sawah, habis isya tidur baru nonton TV. Ceramah jam 1 siang di ponpes MDA, ngomongkan teknologi informasi. Patrika Abuden mengatakan abad ini abad modernisasi. Molor ibu-ibu bukan begitu. Bukan bahasanya itu. Tapi kalau bahasa ada wanita soleha melayani suami dengan kesetiaan, kemudian Allah memasukkan ke surga, itu didengerin Pak, kita ngomong sampai habis. Bener. Ada orang keseleo, kemudian dia istighfar, Allah memberikan rahmat, didengar sama orang kampung Pak. Lalu gak Pak? Jadi bawain hikmah, dia udah capek dari kebun, teknologi informasi dari pagi sampai pagi, nonton televisi, globalisasi. Boro-boro taunya terasi mereka. Paham ya? Nah kalau di sini malah tuh orangnya orang hebat-hebat, soleh-soleh, lihat wajahnya udah ngantuk sebagian. Jadi saya ngomong alasannya gitu ya. Jalan Isra Pak diperlihatkan oleh Allah.
Itu kan menjadi sebuah catatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran-gambaran. Sampai di Aqsa, buruknya diikat. Di sana tuh ada masjid buruk sedikit Pak, dari Masjid Aqsa ada kuning, itu Batu Syahra, bukan Aqsa itu. Itu tempat naik ke langit yang kubah kuning. Masjidil Aqsa itu yang sekarang sering diserang oleh Israel itu. Sudut ke kanan di situ ada masjid kecil, disitulah buruk diikat. Kemudian Rasulullah ke kubah kuning itu, yang kubah kuning ya, bukan di Masjidil Aqsa, ke kubah kuning. Ke situ, disitulah sholat sunnah. Pas saat naik ke langit satu, batu ingin ikut. Sur Kanjeng Nabi, jangan, ente tunggu aja di sini sampai aneh pulang, gitulah kira-kira. Maka batu sampai sekarang itu menggantung, tapi sudah dikurung kayak Maqam Ibrahim di Masjidil Haram. Kita hanya bisa nodok tangan atau nyalain cahayanya di HP baru bisa terlihat. Nah kalau ke bawahnya lagi, itu kita bisa lihat batu yang terapung itu. Itulah Mi'raj. Nabi sholat sunnah di situ. Naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, rab mustawa. Jibril nggak sanggup lagi. Silakan aja ya Rasulullah, ini bukan makom saya. Kata Nabi, hayu ikut temenin saya. Bukan makom saya, kata Jibril. Akhirnya Jibril nggak bisa nemenin. Bahkan maksain mau nemenin Rasulullah, dia terjungkal, Pak. Pingsan Jibril di situ, gak kuat. Hanya Rasulullah sampailah di hadapan Allah. Jangan kayak saya sama bapak-bapak ya, karena mukhalafatul lil hawadisi, Allah tidak bertempat. Kaji dengan keimanan. Maka sesampainya di situ, apa yang diucapkan Allah, Bapak Ibu? Ini terakhir ceramah saya. Apa yang diucapkan Allah kepada Rasul di situ? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kata siapa nih? Penghormatan, keberkahan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut lillah, dan rahmat untukmu ya Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dijawab oleh kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillah. Nabi orang yang tidak egois, Pak. Nabi orang yang tidak mau selamat sendirian. Nabi yang tidak mau masuk surga sendirian. Nabi kan kurban juga. Ini kurbanku, dariku, keluargaku dan umatku. Itu kurbannya Rasulullah. Kalau berdoa Rabbana atina fid dunya, kalau kata-katanya salimni jadi salimna, Nabi gak pernah untuk sendiri doa, selamatkan kami ya Allah. Itu Rasulullah yang tidak pernah melupakan umatnya, yang tidak pernah menunda kepada umatnya untuk Allah memberikan rahmat. Bahkan saat sakaratul maut, ruh sudah mau keluar, apa kata Nabi? Israel, tunggu, jangan dikeluarkan dulu ruh. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jibril menyampaikan wahyu kepadamu, kata Jibril, dan salam dari Allah, bahwa umatmu di surga semuanya, barulah keluar ruh. Jadi termasuk yang di masjid Pak, insya Allah calon surga. Walaupun duduknya udah macem-macem. Saya lihat nih udah macem-macem duduknya. Jangan-jangan kelamaan ceramahnya Pak. Saya ceramah di Bogor Pak, di Pamijahan. Pulang ceramah 3 hari di BR. Pak Ustadz yang dengerin ceramah Pak Ustadz meninggal, yang di pojok, yang ngelonjor, yang ngangkot tebing, meninggal. Wah, tolong datang ketiganya atau ketujuh. Malu masih punya acara tahlil. Pak, saya nggak alergi dengan tahlil. Saya datang kalau diundang. Nggak diundang, saya nggak datang. Tahlilan, maaf nih yang suka yang 40, 70, yang berapapun saya datang. Karena kata Nabi kalau diundang wajib datang. Itunya bukan tahlil. Menghormati undangannya.
Tapi selalu saya pesan, tolong harus ada ceramah. Supaya ada nasihat, zikirnya untuk hati, nasihatnya untuk hati dan pikiran, makannya untuk kan lengkap sebetulnya. Bukan menjadi objek penderita di acara itu. Enak semua kok Pak. Cuma bedanya ustadznya 2, berkatnya Bapak izin. Betul gak Pak? Ya jangan iri. Nyantrinya juga lama, sekolahnya juga lama. Lah Bapak kursus agamanya. Belajar tauhid kursus Pak. Boro-boro ngerti kursus mah. Dari asal disampaikan ke Z, kayak orang belajar pidato. Kursus beda sama orang yang nyantri lama ngaji Qur'annya, hadisnya. Kursus ceramahnya juga. Maka cukup pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita selamat. Rabbana atina. Wassalamualaikum. Kursus. Gak bisa ngejelasin Rabbana atina dia. Jadi saya lupa ngomong apa tadi. Di mana Pak? Assalamualaikum. Nabi gak mau selamat sendirian. Assalamualaikum, keselamatan wahai Allah untuk kami, bukan saya. Kami itu ya Rasulullah, ya keluarga, ya sahabat, ya tabi'in, para ulama, zu'ama, para ustadz, para hujat, bapak-bapak yang ada di sini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sedunia oleh Nabi didoakan. Padahal Allah jelas-jelas untuk dirimu ya Rasul. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut untukmu. Tapi kata Nabi tidak. Kami ingin selamat semua, sehat semua. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi. Maka terkama assalamualaikum wa ala ibadillahi keselamatan itu bagi kami orang-orang soleh. Malaikat kagum Pak. Malaikat kagum terhadap akhlak Rasul yang didoakan oleh Allah hanya untuk dirinya, tapi Rasul enggak mau sendirian. Itulah sebab musabab. Asyhadu alla ilaha. Semua kompak. Malaikat itu Pak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Inilah sejarah begini Pak. Jangan diperhatikan. At-tahiyat kan gini. Jangan diperhatikan. Kalau diperhatikan saya berhenti. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kata Imam An-Nawawi, saat angkat telunjuk kamu. Asyhadu an la ilaha, sambil dilihat Pak. Lihat baru dekat sujud lagi itu yang benar ngangkat tangan. Ustaz, kalau teman saya begini Ustaz. Pegel kali tangannya, benar juga. Yang sebelah begini Ustaz, kanan terus kiri, benar juga. Bahkan ada yang gini aja Ustaz, benar. Rukunnya yang mana? Duduk tahiyat akhirnya sama bacaannya sampai sholat. Yang gini-gini enggak Ustaz permasalahan. Kan Nabi katanya bergerak-gerak telunjuknya ketungkup sama jubahnya Pak. Sahabat tuh nggak melihat jelas, tapi hadisnya sahih sehingga kata mereka harus dibutak-butak. Ada yang enggak, semuanya benar, jangan dipermasalahkan. Di era ini, zaman ini yang penuh dengan fitnah, perpecahan, kita jangan memperbanyak lubang perpecahan. Yang gini-gini kita sadari semuanya benar, masuk surga. Amin. Yang sholat subuh pakai kunut masuk surga. Yang sholat subuh tanpa kunut masuk surga. Yang sholat subuh tidak kunut, tidak kunut hente juga hente, batin imam hente sholat kanalaka. Paham? Gitu, jangan urusin kunut, capek Pak ngabisin beras. Yakin ada hadisnya, ada dalam kitab apa? Imam Asy-Syafi'i, laksanakan. Yang penting belajar itu ada guru dan bersanad. Ini yang penting. Ngaji di siapa? Di Ar-Rasuli. Bapak Ibu tahu Ar-Rasuli? Ada yang tahu gak seorang ulama besar di Padang Ar-Rasuli? Yang cincinnya ada di kanan saya. Tahu gak? Ini cincinnya. Ar-Rasuli seorang ulama besar di Padang Pak. Ini cincinnya Pak.
Maka saya selalu hormat. Kenapa saya diajarkan di pesantren? 15 pesantren saya ngajarkan kitab taklim muta'alim kepada seorang ulama dan keluarganya. Kita harus hormat, kita harus takrim. Para habaib yang turunan Nabi, ada yang galak, ada yang tidak galak, ada yang melempem. Kita nggak usah lihat galak melempemnya, tapi dia turunan Nabinya, asal benar turunan Nabi. Ini mah orang kampung keliru, asal pakai baju putih, sorban gede, diciumin tangannya, padahal tukang domba di jedahnya mah Pak. Orang kampung geuleuh pisan orang kampung. Asal pakai gamis, peci putih, sorban, Habib katanya dari Jeddah, tukang domba Pak. Oh. Tukang parkir malah di kornis. Bapak lihat kalau sebelum kornis ada stasiun bis, kan baju gamis juga Pak. Yang zikirnya Allah. Pas lihat wanita cantik, loh. Habib yang begitu? Enggak Pak. Jadi jangan terbius sama baju. Sekarang ada dari Garut penceramah, ganteng Pak, nggak pakai peci, nggak pakai apa, tapi ceramahnya luar biasa. Ikutin. Tapi pakai gamis, tapi fitnah mulu, ngajak berantem mulu, ngajak wah terbalik ya pokoknya, nggak usah diikutin, walaupun baju gamis. Paham ya Pak? Jadi melebar dikit dari sholat subuh ke kunut sama yang kunut. Jadi ini mi'raj sebetulnya. Malaikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pulanglah Rasulullah. Tilawaqah menurut riwayat di langit 5 pada langit 6. Ibrahim sama Nabi Musa ketemu. Kata Ibrahim, ya Muhammad balik lagi sama Allah. Emang oleh-olehnya benar sholat 50 waktu, 50 waktu Pak. Turunin 5. Pulang lagi dan ketemu Musa. Inilah yang Allah sama Musa, yang berjasa nurunin harga bilangan sholat sampai 5 Nabi Musa. Maka bersyukur kepada Nabi Musa. Coba Pak kalau sholat 50 waktu, bayangkan pengantin baru yang beriman, pengantin baru yang bertakwa, yang kata para ulama boleh tidak berjamaah ke masjid selama 3 hari karena untuk bulan madu. Tapi kalau sholatnya 50 waktu, bayangkan bisa nggak berbulan madu? Bayangkan Bu. Duhai senangnya pengantin baru, kata Qasidah, duduk bersanding bagaikan ratu. Malam pertama ku buka pintu, malam kedua ku buka lampu, malam ketiga ku tutup pintu, malam keempat capek Pak, boro-boro. Neng, ayo Neng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah jadi. Yang kedua, Allahu Akbar lagi 50 waktu loh Pak. Bapak mau ke kantor baru keluar rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik lagi ke rumah, jalan lagi, udah sampai mobil, azan lagi, sholat, nggak selesai. Kalau 50 waktu nggak ada yang jadi presiden. Mana sempat ngurus negara, 50 waktu sholat Pak. Nggak ada yang jadi menteri, nggak ada yang nyalon anggota dewan, nggak ada capres, cawapres, nggak ada. Sibuk sholat semuanya. Kenapa? 50. Maka 5 waktu maknanya sama dengan 50 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan inilah inti perjalanan Isra dan Al-Mi'rajul Mu'minin. Mi'rajnya orang-orang yang beriman adalah sholat. Maka hasil dari peringatan Isra dan Mi'raj, mari kita laksanakan sholatnya yang benar, sholatnya yang laras ya Bu ya. Bu, kalau habis sholat suka bikinin kopi Bapak nggak Bu? Enggak. Jujur enggak apa iya barusan? Oh suka, berarti lolos sholatnya tuh. Bu, kalau Bapak pulang Jumatan dibikinin nasi goreng nggak Bu? Enggak, karena waktu siang ya, nasi gorengnya pagi. Melayani suami setelah sholat, itulah sholat yang diterima untuk kaum wanita. Ibu sholat tapi keluar tanpa izin suami, ibu ke neraka. Yakin Bu, saya nggak ngebohongin.
Ibu keluar rumah setelah sholat, keluar rumahnya tidak izin suami, ibu masuk neraka. Oh, pada lambat. Iya, Ustaz ibu-ibu aja, kan senang ibu. Nanti bapak-bapak beneran, wan kita, lasan. Ibu masuk ke surga, ibu cuma 3 syaratnya. 1 taat ke Allah, 2 taat kepada Rasulullah, 3 taat kepada. Kalau sudah menikah bukan ke orang tua, kalau istri mah ke suami. Arisan izin suami, arisan berkah. Umroh izin suami, umroh berkah. Ngaji ke masjid izin suami, ngaji yang ibu ngaji sama Ustadz Maulana atau siapapun yang ganteng, suaminya enggak ridho, maka ngajinya dosa. Paham bu? Bapak, Ustadz Maulana saya jarang-jarang izinnya, papanya enggak izin, maksa dosa ngajinya pak. Itu untuk istri. Untuk maka sholat bagi seorang perempuan yang terbaik safnya di belakang, bukan di depan. Maaf, itu saf ibu-ibu yang satu situ. Yang terbaik yang paling belakangnya untuk ibu-ibu. Kok begitu sih Islam? Itu meninggikan harkat martabat perempuan dari fitnah. Bahkan yang terbaik dalam kitab buku Dulucen, seorang istri sholatnya adalah di rumah pun di kamarnya, di kamar pun ada tempat khusus. Itulah ahli surga. Daripada yang ke masjid, emas 2 kilo dipakai, bedak 1 kilo kurang, lipstik setengah on juga kurang, belotot lihat laki-laki orang, dosa ke masjidnya, haram ke masjid. Jadi gitu bu. Maka Sayyidina Umar, ibu bersyukur kepada Sayyidina Umar karena yang membolehkan taraweh di masjid berjamaah Sayyidina Umar, yang membolehkan ibu-ibu taraweh ke masjid juga Sayyidina Umar. Cuma kata Umar, jaga akhlak. Jangan mau niat taraweh sampai ke masjid nongkrong sama tukang bakso. Ini yang parah. Di sini mah nggak ada, yang ada di Garut. Sini nggak ada. Pak, bapak pemimpin rumah tangga, apapun jabatan seorang istri, setinggi apapun, profesor, doktor, bahkan jadi presiden, tapi bapak suami, maka istri ketika di rumah, pimpinan yang tertinggi adalah suami. Ini hasil sholat. Maka istri yang beriman menyadari ketika di rumah, maka dia hormat sama suaminya, taat kepada suaminya, padahal di kantor dia adalah direktur. Bapak sholat, bapak puasa, tapi mengkhianati istrinya, tidak amanah kepada istrinya, bapak sholatnya tidak diterima. Jadi ukurannya semua sholat. Maka kata Allah, kata Nabi, sholatnya beres, amal yang lainnya beres. Sholatnya tidak beres, amal yang lainnya juga tidak beres. Maka yang jadi ukuran kelak di akhirat Pak Agus, bukan kayak saya 1 bulan 2 kali umroh. Nih 5 hari lagi saya berangkat terbang Pak. Bulan haji saya berangkat, pulang haji saya berangkat lagi, sampai terus setiap tahun begitu. Gak jaminan ke surga saya. Bukan karena pulang haji, bolak-balik umroh, bolak-balik, gak. Yang jaminan ke surga adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab pada keluarga. Makarimun illa karim. Tiadalah suami yang soleh kecuali dia memuliakan istrinya. Maka suami yang benar itu, yang memuliakan istri. Kalau irungnya demes, hidungnya demes, dibilang bagus. Itu suami yang teladan. Badannya montok, suaminya bilang enak, kan gemrot, tinggi, kurus, lenjang, kata orang sudah semampai, bukan kayak tiang listrik. Mak bikin sayur asam, iya Pak, kurang garam, melotot suaminya. Kayak neneknya kalau nyayur asam, neneknya disalahin karena nggak tahu benar, neneknya. Itu suami yang geblek yang begitu Pak. Tapi suami yang soleh, mama besok bikin asam garam, tambahin garamnya. Bikin sayur asam, tambahin garamnya. Gitu. Kan istrinya mikir, ini kenapa nih? Oh berarti kurang garam hari ini.
Bukannya diambil itu mangkok kita goblok loh. Wah, Bu, yang suami gitu mah melaporin nama RT. Gak ada. Makarimun illa karim. Suami yang terbaik memuliakan istrinya apapun keadaannya. Karena waktu pacaran nggak ada yang jelek Pak. Jalan kesel sedikit, aduh sayang, alasan udah anak 4 goblok lu. Suami goblok ketemu Pak. Jadi sayang tuh kayak pacaran begitu. Mama beda sama dulu, mama sekarang mah. Dulu mah Masya Allah mama, sekarang mama udah ada 4, pakai anduk 4 hari gak dicuci, belum mandi, baunya kayak telebuk mama. Aduh, suami gitu mah goblok Pak. Enggak, kapanpun, dimanapun, apapun adanya, kau tercantik, kau tersayang, kau bidadari surgaku. Itu suami yang dan itu hasil sholatnya berhasil. Karena yang sholatnya basir, wanha anil munkar, mencegah dari karena jadi sholat yang berhasil ukurannya apa Pak? Bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupannya, baik ucapan, tindakan, perilakunya. Itulah sholat yang diterima. Bukan banyaknya tahajud, bukan banyaknya duha, bukan banyaknya tahiyat-tahiyat yang lain, sunnah-sunnah yang lain, tetapi kebaikan itu diukur pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang sholat tahajud malam ini 5 bulan kagak, tapi dalam keluarga tenang, damai. Itulah sholat yang diterima. Ada yang tahajudnya tiap malam, tapi berantem juga tiap hari, maka tahajudnya dipertanyakan. Maka mari kita menjadi hamba Allah yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain waktu insya Allah kita berjumpa kembali. Mari kita berdoa agar Indonesia damai, Indonesia aman, kita saling menghargai dalam perbedaan, karena perbedaan adalah sunnatullah. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Tidak mungkin ada di satu kubu, 2 kubu, tapi pasti ada di semua kubu. Itulah keadilan Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Rabbana, sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu. Cintakan di hati kami keimanan dan ketakwaan. Bencikan di hati kami kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Ya Allah ya Rabbana, di awal acara ini kami dipimpin oleh guru kami istighosah, zikir, istighfar, salawat, tasbih, semuanya memuji dan mengagungkan-Mu. Jadikan tempat ini yang Kau berkahi. Jadikan masjid ini masjid tempat ibadah bagi kami. Berikan kelancaran untuk menyelesaikan renovasi masjid ini karena kudrah dan iradahmu. Ya Allah ya Rabbana, jadikan Indonesia damai, sejahtera, sentosa. Indonesia berkah makmur. Indonesia para pemimpinnya bersatu, rakyatnya bersatu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Berikan kelancaran dalam hajat nasional pemilu yang diadakan di Republik ini di 14 Februari 2024. Semoga lancar, aman, damai, bersatu dalam kesatuan, saling menghormati, sehingga hasilnya ada dalam rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, alhamdulillah telah selesai juga peringatan Isra dan Mi'raj di Masjid Al-Barat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan juga kepada Pak Kiai. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita amalkan. Amin. Selanjutnya kami dari panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pada malam hari ini ada banyak kekurangan. Marilah kita sama-sama duduk dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.